Baik anak-anak, kita akan membahas tentang energi potensial listrik dan beda potensial. Sebelumnya, kita definisikan terlebih dahulu energi potensial. Energi potensial itu hanya untuk gaya konservatif. Apa sih Bu gaya konservatif itu? Jadi gaya konservatif itu adalah gaya-gaya yang bergantung pada posisi. Contohnya seperti gaya gravitasi, gaya elastik, dan gaya kelistrikan juga termasuk gaya konservatif. Nah, sedangkan gaya non-konservatif adalah gaya kebalikan dari gaya konservatif itu sendiri. Jadi tidak memperhatikan posisi benda. Contohnya seperti hambatan udara, terus tarikan dan dorongan. Nah, oleh karena itu, kelistrikan juga dapat didefinisikan melalui energi potensial listrik. Kan di sini ada dua plat sejajar, ada positif dan negatif. Nah, di antara kedua plat ini terdapat medan listrik yang seragam atau besarnya sama. Nah, kemudian di sini ada muatan A dan ini ada muatan B. Nah, kita anggap ini adalah muatan uji dan ini adalah muatan sumber. Nah, ketika muatan uji di titik A ini kita lepaskan, maka gaya listrik yang ada di antara kedua plat ini melakukan usaha untuk mempercepat muatan yang tadi kita lepaskan, muatan ini menuju plat negatif. Di sini ada tadi disebutkan ada gaya listrik. Berarti gaya listriknya itu sebesar hukum Coulomb, yaitu dimana kita dapat tuliskan juga Q dikalikan dengan medan listrik, begitu. Nah, dimana usaha itu sama dengan F dikalikan dengan D, gaya listrik dikalikan dengan jarak, ya. Jadi kita juga dapat tuliskan W sama dengan Q kalikan dengan E kalikan dengan D, di mana F-nya itu kita ganti Q kalikan dengan E. Nah, kemudian di sini ada energi potensial. Perubahan energi potensial dari titik B ke A berarti itu sama dengan negatif usaha yang dilakukan oleh gaya listrik itu sendiri sebesar min Q E kalikan dengan D. Nah, selanjutnya kita akan definisikan potensial listrik, bahwa potensial listrik itu adalah energi potensial per satuan muatan atau disimbolkan dengan V. Berarti di sini untuk VA, potensial listrik di titik A itu adalah sama dengan energi potensial di titik A dibagi dengan Q. Berarti kalau mencari energi potensial adalah sama dengan VA dikalikan dengan Q, potensial listrik dikalikan dengan muatan, seperti itu. Nah, kemudian selisih atau beda energi potensial dari energi potensial B dikurangi energi potensial A. Nah, ini adalah selisih, ya. Kita dapat tuliskan seperti ini. PB, potensial listrik dari B ke A itu adalah sama dengan PB dikurangi PA. Maka tadi VB berarti energi potensial B per Q dikurangi energi potensial A per Q, atau sama dengan min negatif usaha dari B ke A dibagi dengan Q. Untuk perubahan energi potensial muatan Q ketika berpindah dari titik A ke titik B, kita dapat menuliskannya delta EP perubahan energi potensial sama dengan energi potensial A dikurangi energi potensial B, atau sama dengan Q VA dikurangi VB, karena tadi kalau mencari energi potensial berarti potensial listrik dikalikan dengan Q. Jadi sama dengan perubahan energi potensial adalah sama dengan Q kalikan dengan potensial listrik AB. Mendefinisikan hubungan antara potensial listrik dan medan listrik. Nah, kita tuliskan usaha yang dilakukan oleh muatan yang bergerak itu sama dengan Q kalikan dengan medan listrik dikalikan dengan D atau jarak. Nah, di sini kita juga bisa menuliskan usaha
itu sama dengan negatif muatan dikalikan dengan potensial listrik B dikurangi potensial listrik A, atau sama dengan negatif PBA, potensial listrik BA. Nah, PBA ini bisa juga dituliskan negatif E kalikan D, negatif medan listrik dikalikan D. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena ini min Q PB-nya itu dimasukkan ke sini, sehingga hasilnya itu adalah negatif E kalikan dengan D, begitu. Besarnya medan listrik dapat dituliskan negatif PBA, potensial listrik dari B ke A, per D dari persamaan ini ya. Nah, satuannya adalah volt per meter atau V per M. Selanjutnya kita mendefinisikan hubungan antara potensial listrik dan medan listrik. Nah, kita tuliskan usaha yang dilakukan oleh muatan yang bergerak itu sama dengan Q kalikan dengan medan listrik dikalikan dengan D atau jarak. Nah, di sini kita juga bisa menuliskan usaha itu sama dengan negatif muatan dikalikan dengan potensial listrik B dikurangi potensial listrik A, atau sama dengan negatif Q PBA, potensial listrik BA. Nah, PBA ini bisa juga dituliskan negatif E kalikan D, negatif medan listrik dikalikan D. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena ini min Q PB-nya itu dimasukkan ke sini, sehingga hasilnya itu adalah negatif E kalikan dengan D, begitu. Besarnya medan listrik dapat dituliskan negatif PBA, potensial listrik dari B ke A, per D dari persamaan ini ya. Nah, satuannya adalah volt per meter atau V per M. Jangan lupa untuk menuliskan satuannya ya ketika kita bahas potensial listrik yang disebabkan oleh muatan titik. Dari persamaan sebelumnya kita sudah dapatkan besarnya medan listrik, hubungan antara medan listrik dengan potensial listrik itu adalah sama dengan negatif PBA, ini untuk potensial perubahan potensial listrik dari B ke A per D atau R per R ya. Nah, jika kita ingin mengetahui potensial listrik pada jarak R dari suatu muatan titik Q, nah suatu muatan titik Q berarti di sini kita pindahkan E-nya ke atas, berarti di sini E per D, di mana E itu besarnya adalah kaki per R kuadrat. Berarti R-nya itu dapat dicoret ya. Berarti tinggal 1, R-nya itu tinggal 1, berarti potensial listriknya itu sama dengan kaki per R untuk satu muatan titik yang bergerak, di mana R-nya itu jaraknya itu adalah tak hingga di sini untuk muatan uji posisi menuju muatan sumber ya. Nah, besarnya K itu adalah 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan Q per R. Nah, untuk beberapa muatan sumber, maka jika terdapat beberapa muatan sumber, maka potensial listriknya itu dapat ditulis V-nya itu sama dengan total dari banyaknya muatan yang ada. Berarti V sama dengan K, Q1 per R1, Q2 per R2, sampai seterusnya Qn per Rn gitu ya. Nah, ini untuk bola konduktor, di mana untuk muatan yang berada di bola sampai ke permukaan bola, di mana R-nya itu adalah kurang dari atau sama dengan R, berarti di daerah sini ya, di sini atau di sini, itu besar potensial listriknya itu adalah kaki per R. Sedangkan di luar bola, R-nya itu lebih besar dari R di sini, berarti jaraknya itu lebih besar dari R, sehingga potensial listriknya itu adalah sama dengan kaki
per R kecil, begitu.